Shalom anak-anak, puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan mulai pelajaran kita pada bab 2, dasar kehidupan keluarga. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita, mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur berkat kemurahan-Mu bagi kami, di mana pada kesempatan ini kami kembali diberikan waktu untuk kami dapat belajar bersama-sama melalui pelajaran kami. Sebelum kami belajar, karuniakan hikmah dan kepintaran pengetahuan daripada-Mu, agar setiap materi yang kami pelajari, kami dapat mempelajarinya dengan baik, kami dapat mengerti setiap kehendak-Mu, kami mendengarkannya, kami merenungkannya, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu, dan kami berdoa, kami siap memulai setiap pelajaran kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pelajaran PJJ kita kali ini masuk kepada bab 2, dasar kehidupan keluarga. Ya, dasar kehidupan keluarga. Kalau kita lihat di sini ada bacaan Alkitab Yosua pasalnya yang ke-24, Mazmur 128, 1 Korintus 13, Efesus pasalnya yang ke-5. Ya, jadi anak-anak, sebelum masuk pada materinya, kalian bisa membaca terlebih dahulu kitab-kitab ini, Yosua pasal 24, Mazmur 128, 1 Korintus 13, Efesus pasalnya yang ke-5. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang keluarga di dalam setiap ayat-ayat tersebut. Nah, ternyata dasar kehidupan keluarga di dalam Alkitab itu ada 4. Apa saja dasar kehidupan keluarga di dalam Alkitab? Nah, kita lihat bersama-sama bahwa yang pertama adalah firman Tuhan sebagai pedoman. Yang kedua, kasih Kristus. Yang ketiga, cinta kasih. Yang keempat adalah Kristus adalah kepala keluarga. Nah, baik anak-anak, kita lihat bersama bahwa dasar kehidupan keluarga itu ada 4 faktor yang sangat penting. Bapak sampaikan, Bapak bacakan sekali lagi, yaitu firman Tuhan sebagai pedoman, kasih Kristus, cinta kasih, Kristus adalah kepala keluarga. Jadi perhatikan baik, di sini ada 4 dasar kehidupan keluarga. Yang pertama, firman Tuhan sebagai pedoman. Kita lihat bersama-sama di sini bahwa firman Tuhan akan menolong keluarga untuk memahami kehendak Allah. Nah, baik, kita lihat bersama-sama di sini. Keluarga didirikan atas kehendak Allah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat dan mengikat diri dalam janji kudus di hadapan Allah untuk memulai rumah tangga yang baru, memulai dengan Allah dan membangunnya juga bersama Allah. Selamanya dan dalam keadaan apapun, keluarga dibangun untuk melakukan kehendak Allah dan memenuhi tujuan Allah, sehingga seluruh kehidupannya harus dilaksanakan berdasarkan firman Allah. Firman Tuhan akan menolong keluarga memahami kehendak Allah, bagaimana memenuhi kehendaknya, dan bagaimana caranya agar dapat menikmati berkat Tuhan dalam rumah tangga. Pada saat Abraham, kita lihat di sini ada contoh pertama, yaitu keluarga Abraham. Mempunyai 2 orang anak, yaitu Ismail dan Ishak. Ia gelisah soal pembagian harta bendanya. Tuhan kemudian berbicara kepada Abraham dan memberi petunjuk tentang ahli warisnya sebagai Abraham, sehingga Abraham tahu bahwa yang akan menjadi ahli warisnya bukanlah hambanya yang setia, juga bukan Ismail, melainkan Ishak. Dengan demikian, Abraham tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua, pada waktu Allah hendak membinasakan manusia dari muka bumi, Allah berfirman kepada Nuh dan memberi perintah kepadanya agar membangun batra. Allah memberi petunjuk yang sangat detail bagaimana caranya membuat batra itu. Banyak orang yang mengolok-olok Nuh, tetapi ia tidak menghiraukannya karena firman Allah menjadi pedomannya. Nuh dan keluarganya pun selamat dari air bah. Yang ketiga, Allah menegur keluarga Imam Eli melalui Samuel yang kecil dan polos. Sebelum mati, Musa
mengingatkan bangsa Israel terhadap semua firman yang telah mereka terima dan segala peristiwa yang mereka alami selama perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Allah melihat bangsa Israel sebagai keluarganya. Yang berikutnya, Yosua memberikan teladan bagaimana caranya membangun keluarga dengan mendasarkan kehidupan pada firman Allah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terdapat dalam Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Yosua tidak terpengaruh oleh kehidupan bangsa Israel di sekitarnya. Ia tetap berpegang teguh kepada Allah dengan tidak menyembah Allah lain seperti yang dilakukan bangsa Israel. Syarat untuk menerima berkat Allah dalam keluarga adalah berjalan di jalan Tuhan, hidup menaati Tauratnya. Terdapat dalam Mazmur 128 ayatnya yang ke-16. Hidup menurut ajaran Tuhan mendatangkan berkat atas keluarga dan keturunannya. Ananias dan Safira adalah jemaat mula-mula. Mereka diberkati Tuhan. Namun karena mereka melakukan kejahatan, tidak hidup jujur, Allah menghukum mereka. Kisah pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nanti anak-anak bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Hidup menurut ajaran Alkitab adalah dasar yang kokoh bagi keluarga Kristen. Saat ini tidak ada lagi firman seperti yang datang misalnya kepada Zakaria atau Yusuf atau Petrus dan Paulus pada zaman dahulu. Tetapi keluarga Kristen dapat membaca dan memahami dari Alkitab. Keluarga yang membangun kehidupan berdasarkan firman Tuhan akan selalu bersekutu untuk membaca Alkitab. Dari Alkitab, keluarga akan mendapat petunjuk dan belajar cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman yang menjadi dasar untuk membangun kehidupan keluarga yang kokoh dan teguh. Jadi kita lihat di sini baik-baik bahwa ada 4 contoh tokoh keluarga yang dimana di sini keluarga yang belajar memahami kehendak Allah, maka mereka akan melihat pertolongan Tuhan, mereka akan melihat setiap janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan juga pun mungkin seperti keluarga Imam Eli yang ditegur oleh Tuhan karena melakukan satu kesalahan, tetapi dari keluarga ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa Allah mengasihi keluarga. Ada keluarga Yosua yang mengambil keputusan untuk mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, sekalipun bangsa Israel beribadah kepada bangsa lain, tapi mereka menaruh iman mereka. Yosua bersama keluarganya memilih untuk setia kepada Tuhan. Demikian juga dengan keluarga Nuh, sekalipun manusia yang ada pada waktu itu jahat, tetapi keluarga Nuh mengambil juga keputusan untuk tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga dengan keluarga Abraham, sebagai keluarga yang dijanjikan Tuhan menjadi satu bangsa yang besar. Di sana dikatakan bahwa Abraham memahami siapa keluarga atau keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah bagian pertama, yaitu firman Tuhan sebagai pedoman. Jadi kita lihat bersama bahwa jadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam keluarga. Maka dari keempat contoh keluarga ini, kita bisa belajar bersama-sama bahwa Tuhan hadir di dalam keluarga. Yang berikutnya, yang kedua, dasar kehidupan keluarga adalah kasih Kristus. Dasar kehidupan keluarga adalah kasih Kristus. Nah, lihat bersama-sama bahwa yang pertama kita mau belajar di sini bahwa kalau keluarga adalah dasar atau pondasinya itu adalah kasih Kristus, kita lihat bersama di sini bahwa firman Tuhan adalah dasar dan kasih Kristus adalah pengikat dalam keluarga. Jadi menjadikan satu keluarga itu didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kasih Kristus adalah pengikat di dalam keluarga itu. Tanpa kasih Kristus dalam sebuah keluarga, maka tentu keluarga itu akan terpecah belah, terjadinya pertikaian, terjadinya perselisihan dan lain-lain sebagainya, sehingga menjadikan keluarga itu bukan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan tentunya. Yang kedua
kasih dalam keluarga seharusnya adalah kasih yang tulus dan murni seperti kasih Kristus. Jadi bagaimana seorang bapak mengasihi istrinya, seorang istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, harus didasarkan kasih Kristus, sehingga tidak ada di sana bisa dikatakan kasih yang pamrih ketika mengasihi mengharapkan sesuatu kepada orang tua atau orang tua kepada anak, seorang bapak kepada istrinya atau seorang istri kepada bapaknya. Tetapi ketika didasarkan dengan dasar kasih, maka kasih itulah menjadi pengikat dalam suatu keluarga. Yang ketiga, kasih Kristus adalah kasih agape. Apa sih kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang menghancurkan keegoisan, meniadakan iri hati dan dengki, selalu mengampuni, namun menegakkan keadilan dan melakukan apa yang benar, tidak menyimpan dosa apapun. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Nah, kita lihat pada bagian yang ketiga bahwa kasih Kristus yaitu kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang mengasihi, kasih yang tanpa pamrih sekalipun kita manusia berdosa. Tapi kasih Allah itu luar biasa. Dia boleh menyelamatkan kita, keluarga, papa mama, famili kita. Bahkan kita pun ketika kita mau merespon kasih Allah itu dalam kehidupan kita menerima kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu dalam suatu komunitas keluarga, landaskan kasih Kristus itu sebagai dasar kehidupan keluarga kita. Maka kita tidak akan pernah membenci orang tua, papa, mama, ataupun kakak atau adik, karena dasar kita itu adalah kasih Kristus. Jadi ingat baik bahwa kasih Kristus adalah dasar untuk membangun satu keluarga yang baik, keluarga yang sehat di hadapan Tuhan. Yang berikutnya yaitu dasar suatu keluarga adalah cinta kasih. Nah, seperti apa sih cinta kasih di dalam sebuah keluarga itu? Kita lihat bersama-sama. Cinta kasih itu berasal dari Allah. Ada beberapa jenis cinta kasih di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih yang tak bersyarat. Cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun tak dikasihi. Kasih agape biasanya dipergunakan umat Kristen untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Allah mengasihi manusia, karena itu adalah kasih. Karena Allah itu adalah kasih, seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kita lihat di sini bahwa dasar daripada satu keluarga itulah cinta kasih, yaitu cinta kasih yang diberikan oleh Allah, yaitu seperti kasih Allah, kasih agape. Yang kedua yaitu phileo. Kasih phileo adalah kasih yang biasa terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat. Artinya, kasih ini muncul karena adanya suatu hubungan saudara atau sahabat. Kasih karena saling menguntungkan, kasih karena saling menyenangkan, kasih karena saling mengagumi. Phileo menggambarkan tentang hubungan kasih antara Kristus dengan para murid-murid dan sahabat-sahabatnya. Jadi ternyata yang kedua adalah phileo. Gimana? Seperti apa kasih phileo ini? Seperti yang sudah dituliskan di sini, bahwa kasih phileo itu adalah kasih antara saudara, kakak adik, antara famili, antara sanak sahabat kita. Karena kasih ini saling menguntungkan, dikatakan, saling menyenangkan, saling mengagumi, dan lain-lain sebagainya digambarkan oleh kasih phileo. Yang ketiga, jenis kasih yang ketiga adalah eros. Eros merupakan jenis kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan. Eros lebih sering digunakan untuk menggambarkan cinta kasih kepada lawan jenis. Kasih eros sering muncul secara tiba-tiba dan tanpa direncanakan. Secara kontekstual iman Kristen, eros merupakan kasih yang perlu dijaga dalam hubungan suami istri. Eros merupakan kasih yang melibatkan jiwa dan perasaan. Nah, jadi yang ketiga ternyata yaitu kasih eros. Kasih yang dikatakan di sini
yaitu kasih yang lebih sering digunakan menggambarkan cinta kasih kepada lawan jenis, misalnya cowok kepada cewek atau cewek kepada cowok, yang seiring tiba-tiba muncul, apalagi ketika di masa kalian beranjak menjadi dewasa, sudah mulai mengenal lawan jenis, biasanya kasih ini sering terjadi. Nah, tetapi di sini difokuskan kepada kasih antara hubungan antara suami istri. Jadi kasih ini tidak boleh disalahgunakan, karena kasih ini adalah pemberian Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang keempat yaitu storge, merupakan kasih mesra orang tua terhadap anak, dan sebaliknya storge merupakan hasil atau turunan dari eros. Nah, jadi yang keempat adalah storge, kasih dari orang tua kepada anak dan dari anak kepada orang tua. Jadi kita lihat di sini bahwa yang keempat, dasar daripada satu keluarga yang utuh adalah cinta kasih. Jadi keempat bentuk kasih ini harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat. Nah, kita lihat bersama-sama. Yang keempat adalah dasar dalam satu keluarga adalah Kristus adalah kepala keluarga itu. Jadi yang keempat adalah menjadikan Kristus itu sebagai kepala keluarga. Walaupun ada Bapa dalam keluarga, tetapi kita menjadikan Kristus itu sebagai kepala keluarga. Bagaimana menjadikan Kristus itu sebagai kepala keluarga? Nah, lihat di sini bahwa ketika kita menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, Kristus itu akan terlibat penuh dalam kehidupan keluarga kita. Dia yang akan memberkati papa, dia akan memberkati mama, kakak, adik, bahkan siapapun yang ada di dalam keluarga itu, karena kita menjadikan dia sebagai kepala dalam keluarga kita. Nah, ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang menceritakan atau menggambarkan bahwa Yesus itu hadir di dalam satu keluarga. Misalnya yang pertama yaitu satu pernikahan di Kana. Ini adalah mujizat pertama yang Yesus lakukan di Kana. Ketika adanya satu pernikahan di sana, Yesus bersama keluarganya, orang tuanya diundang untuk hadir di sana. Dan di sanalah kita lihat bahwa Yesus melakukan mujizat pertama kali dalam pelayanannya ketika keluarga ini mereka kehabisan air anggur. Di sana Yesus menyuruh para pelayan-pelayan untuk mencedok air, kemudian ketika kepala pelayan mencicipi, anggur itu dikatakan jauh lebih baik daripada anggur sebelumnya. Yesus memperhatikan keluarga karena Yesus membangun keluarga itu dengan satu tujuan, yaitu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua yaitu keluarga Lazarus, Maria dan Marta. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta yang sama kita ketahui suatu ketika bahwa Lazarus ini mengalami sakit, kemudian dia meninggal. Dikabarkan kepada Yesus bahwa Lazarus meninggal. Di sana firman Tuhan berkata bahwa Yesus merasa sedih, bahkan Yesus sampai menangis ketika dia tahu bahwa Lazarus ini meninggal. Nah, dikatakan di sana bahwa Yesus datang kepada Maria dan Marta dan terjadi mujizat yang begitu luar biasa. Lazarus dibangkitkan dan keluarga ini kembali menjadi utuh. Walaupun tidak disebutkan orang tua mama papanya siapa, tapi dikatakan ketiga orang kakak beradik ini mendapatkan mujizat yang begitu luar biasa karena Kristus hadir di dalam keluarga mereka. Kemudian yang kita lihat juga di sana bahwa ada keluarga Petrus. Ketika ibu mertuanya sakit, dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertuanya. Ada juga Yairus yang anaknya sakit, Yesus juga menyembuhkan anaknya. Kemudian Zakeus pemungut cukai yang menghadirkan Yesus di dalam keluarganya, sekalipun tadinya dia jahat di mata orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada waktu itu, tapi ketika Yesus hadir di dalam keluarganya, firman Tuhan berkata, dia mengundang Yesus makan bersama-sama dengan dia di dalam rumahnya, bahkan dia mengembalikan, dikatakan 4 kali lipat hasil yang dia peras dari orang-orang yang ada pada waktu itu. Jadi kalau ketika Yesus hadir di dalam keluarga, maka kita lihat ada suatu hal yang terjadi yang luar biasa.
Yang berikutnya yaitu Yesus membangkitkan anak seorang janda. Yaitu kalau kita lihat juga ada anak seorang pemuda di Nain, bahkan masih ada mungkin contoh-contoh keluarga yang lain di mana di sana ketika Yesus hadir dalam keluarga itu ternyata terjadi mujizat, terjadi satu transformasi yang begitu luar biasa. Jadi kalau kalian mau belajar menghadirkan Yesus di dalam keluarga, maka perlu yakin bahwa kalian akan melihat mujizat, kalian akan mengalami pertolongan Tuhan. Nah, jadi yang keempat, Kristus adalah kepala keluarga. Nah, baik, mungkin cukup sekian untuk materi kita pada bab 2 pelajaran kita pada saat ini, yaitu dasar kehidupan keluarga. Jadi, jadikan Yesus sebagai dasar dalam kehidupan keluarga kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.